Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Idarah wa Isyraf At-Tarbawi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menonton video ini dengan koneksi internet yang lancar. Sebelum mengawali video presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Umar Zaid Al-Hindi dan dua partner saya Husnul Khotimah dan Siti Fatimatu Zuhro Usmaningrum. Dan untuk topik pembahasan yang pertama, kita akan membahas standar kepala sekolah, kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Lalu yang kedua, kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Lalu yang ketiga, jenis-jenis kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu pengembangan kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Standar kepala sekolah, kualifikasi. Kepala sekolah secara formalitas harus memiliki kemampuan, kecakapan, dan kualifikasi tertentu yang dipercaya oleh pihak yang berwenang terhadap pengelolaan sekolah. Sedangkan secara fungsional bahwa kepala sekolah itu sebagai yang pertama edukator yang harus memiliki jiwa sense of educated. Lalu yang kedua sebagai manager yang mana harus memiliki jiwa chief officer. Lalu yang ketiga administrator dan supervisor yang harus memiliki jiwa sense of business. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, kualifikasi kepala sekolah itu dibedakan menjadi dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang mencakup kualifikasi umum antara lain, yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi. Lalu yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah itu maksimal berusia 58 tahun. Lalu yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya itu 5 tahun, kecuali untuk TK sederajat sekurang-kurangnya 3 tahun. Lalu yang keempat itu memiliki pangkat paling rendah golongan penata ruang C. Sedangkan untuk kualifikasi khusus kepala sekolah itu ditentukan oleh beberapa kompetensi yang mencakup 5 dimensi kompetensi, antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Untuk kompetensi kepala sekolah atau madrasah dibedakan menjadi 5 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian kepala sekolah, yang mana merupakan kemampuan kepala sekolah terhadap kualitas diri yang menjadi ciri khas dan membedakannya dengan orang lain. Yang kedua, kompetensi manajerial kepala sekolah. Sebagai seorang manajer, pada hakikatnya kepala sekolah merupakan seorang perencana, organisator, dan pemimpin. Lalu yang ketiga, kompetensi kewirausahaan kepala sekolah, yang mana kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, di mana dengan menguasai kompetensi tersebut, kepala sekolah akan mudah mengembangkan sekolah agar lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat, kompetensi kepala sekolah, yang mana merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten, yang memungkinkannya kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan
dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga sekolah guna pencapaian mutu pendidikan yang dikehendaki di sekolah yang dipimpinnya. Lalu yang terakhir, kompetensi supervisi kepala sekolah, yang mana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru. Kemudian keterampilan yang harus diperhatikan oleh supervisor, yaitu ada 5 keterampilan. Yang pertama, keterampilan dalam kepemimpinan. Lalu yang kedua, keterampilan dalam proses kelompok. Yang ketiga, keterampilan dalam hubungan insani. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Yang terakhir, yang kelima, keterampilan dalam evaluasi. Selanjutnya, landasan-landasan proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, landasannya ada 5. Yang pertama, filsafat ilmu, dilandaskan atas filsafat Pancasila. Berarti bahwa dalam melaksanakan bantuan untuk perbaikan proses belajar mengajar, supervisor harus dijiwai oleh penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu landasan yang kedua, pemecahan masalah, yang mana dilandaskan kepada pendekatan ilmu dan dilakukan secara kreatif. Lalu landasan yang ketiga, keberhasilan supervisi, yang mana dilandaskan kepada pendekatan menuju prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu landasan yang keempat, supervisi harus dapat menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengarahan pengajaran. Lalu yang terakhir, landasan yang kelima, favorable, yang mana supervisi bertujuan untuk mengembangkan keadaan yang favorable untuk terproses belajar mengajar yang efektif. Jenis-jenis kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor, yaitu ada 4. Yang pertama, kepala sekolah menjelaskan, monitoring, dan menulis jurnal kegiatan guru-guru. Lalu yang kedua, pengadaan controlling guru ketika mengajar. Lalu yang ketiga, rutinitas kepala sekolah untuk berdiskusi dan rapat secara sebulan sekali. Lalu yang keempat, kualitas kinerja guru yang perlu dibenahi dengan cara menyediakan kegiatan untuk peningkatan profesionalisme seorang guru. Dalam buku panduan Depdiknas, kegiatan yang perlu dilakukan kepada madrasah sebagai supervisor antara lain: yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran yang kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Lalu yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah yang berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, atau teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik. Lalu yang keempat, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan yang mana di kelas, laboratorium, atau di lapangan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Lalu yang kelima, itu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Lalu yang keenam, yaitu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Pengembangan kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Menurut Permendiknas Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007,
tentang standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah, dinyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah itu mampu melaksanakan supervisi. Nah, adapun subkompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah terkait supervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Lalu yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat. Lalu yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme seorang guru. Selanjutnya, profesionalitas seorang guru. Kemampuan profesional sebagai supervisor bagi kepala sekolah atau madrasah itu harus selalu berusaha memperbaiki cara guru mengajar, cara siswa belajar, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar. Peningkatan kompetensi para guru, kepala sekolah sebagai supervisor harus dapat memotivasi guru dengan menanamkan kesadaran bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya agar dalam menjalankan tugas yang diberikan dapat dilakukan secara profesional. Selain itu, dituntut melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja para guru untuk melihat apakah proses belajar mengajar itu dilakukan oleh guru secara efektif atau belum, atau dengan kata lain, apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau belum sesuai dengan rencana pembelajaran. Selanjutnya, berkewajiban memberikan bantuan dan bimbingan bagi guru yang melaksanakan proses belajar mengajarnya yang masih belum berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan upaya perbaikan proses belajar mengajar. Untuk tugas kepala sekolah sebagai supervisor dalam mengembangkan kompetensinya ada 3 tahapan. Yang pertama, komitmen, lalu yang kedua, kemauan, dan yang ketiga, motivasi. Nah, dari ketiga aspek ini, baik komitmen, kemampuan, kemauan, dan motivasi oleh guru secara sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya akan menentukan kualitas pengajaran yang diberikan oleh siswa kepada siswa. Baik, sekian dari video presentasi ini. Jika ada kekurangan dalam video ini, kami dari kelompok 10 minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.